Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mekban bukan satu ya, mekanika bahan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang tegangan normal ya teman-teman ya. Tegangan normal. Hari ini kita akan membahas tentang saudaranya. Ya, yaitu kita akan membahas tentang tegangan geser ya. Tegangan geser. Oke. Kita akan bahas tentang tegangan geser. Biasanya itu simbolnya tuh gini. Geser dulu. Geser kan simbolnya gini, V. Nah, tegangan geser itu simbolnya to gitu. Kalau tegangan normal yang tadi itu dia begini. Jadi teman-teman ingat ya. Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke sini dulu. Kita kita bahas soal ini dulu. Kan kemarin saya kasih contoh bahwa kalau ada gaya P sama dengan 10 kN dan P 20 kN. Nah, bagaimana tegangan normal jika modelnya seperti ini. Jadi pertama itu dia besar ya. Tiba-tiba mengecil seperti ini. Nah, itu gimana? Nah, caranya sama ya. Jadi teman-teman tinggal ini A, ini B, ini C lagi kan ya. Misalnya ada dua gaya tadi, misalnya di sini ada gaya normal lagi, gaya P sebanyak 10, di tengah pas di sini itu P ada P 20 gitu ya. Nah, teman-teman jangan panik. Jadi ini sebenarnya gaya normalnya itu sama ya. Gaya normalnya itu sama. Kalau kita lihat yang tadi teman-teman sama dengan ini gaya normalnya, cuma beda di penampang doang. Jadi gaya normalnya itu contoh kita ini aja. Misalnya kan potongan CB, potongan ini, yang ini dengan potongan yang ini itu kalau kita gambar diagramnya, kita kasih warna hitam dulu. Kita lihat ini diagramnya, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Cek. Tunggu ya, ini P 20 kN, di sini 10. Ya jadi gini ya mungkin ya. Gitu. Normal ya. Untuk diagram normal, karena dia jadi minus ya. P10 kan saling membunuh. Oke, normalnya kan ke kanan, terus habis itu pas di sini dipotong tak. Normal ke kiri ya. Jadi positif misalnya aja ya, positif negatif itu gaya normalnya bakal tetap sama. Nah, yang beda adalah A atau ini A, B, C itu pakai gaya normal 10 kan ya, sama dengan N per A nya to-nya itu sama dengan A, B, C per normal, gaya normal yang kita dapat per ini apa namanya ini, per luasannya. Misalnya di sini kalau kita potong dapat luasan itu 250 kali 250 misalnya. Jadi ya 250 N sama dengan 250 kali 250. Nah, ketika potongannya di yang ini, potongan ini. Nah, kita pakai juga tegangan yang di AB ya. Tegangan yang di AB yang ini nih. Nah, jadi normalnya tetap 10 tapi dia minus per ya gitu ya hitungannya. Saya lupa. Ya ini kan P2 kan ke situ kan. Ya minus 10 berarti tekan betul. Dia N-nya ke kiri kan nih. Ya, N-nya minus. Ya, betul. Kalau yang ini N-nya tarik karena ke kanan. Untuk yang ini. Oke. Jadi tegangan tapi minus AB gitu. Jadi misalnya potongannya ini dia lebih besar kan ya. Jadi misalnya dia
250 dikali 500 misalnya. Ya gitu ya. Jadi gitu aja perbedaannya. Tegangan tegangan di AB dan tegangan di BC beda gitu. Oke guys, tergantung. Nah, sama juga kalau teman-teman kita hapus lagi, teman-teman lihat kalau modelnya seperti ini nih. Dia continuous. Kayak gitu. Contoh dia simetris ya. Saya minta maaf tidak terlalu simetris. Jadi dia dipotong, terserah teman-teman potong per 5 cm kah, per berapa. Nah, tiap potongan itu beda ya. Beda di luasan doang dia, di luasan doang. Tapi untuk gaya normalnya itu sama. Oke? Oke. Itu aja. Sekarang kita move on ke tegangan geser. Dan teman-teman kita ingat lagi bahwa normal itu gaya normal sebenarnya sama ya. Maksudnya kalau di luar negeri itu disebutnya juga gaya aksial. Itu gaya yang bekerja sejajar serat ya. Jadi N gitu ya gitu. Nah, ada gaya lagi yang bekerja bertegak lurus dengan serat. Jadi gini. Nah, itu disebutnya geser atau V ya. Itu dulu konsep yang paling awal yang harus kita paham. Itu V, N, V gitu ya. Ada lagi yang momen rotasi gitu ya. Momen itu gaya kali jarak. Nanti itu kita akan habis ini kita akan membahas M ya, atau disebutnya tegangan lentur. Tapi sekarang kita bahas tegangan geser dulu. Jadi kita ke contoh simple lagi. Jadi ada struktur dia yang seperti biasa. Struktur yang paling simple ya. Terus ini strukturnya ini kita potong gitu ya. Kita potong gitu kan. Strukturnya kita potong, terus kita perbesar di sini nih. Kenapa nggak simetris? Sorry ya teman-teman, nggak simetris. Kita perbesar. Contohlah di sini aja. Ini misalnya. Oke. Ini contoh baloknya, balok yang kita potong tadi. Gini ya. Oke. Kita sudah belajar bahwa ada gaya normal ya. Jadi gaya normal yang kayak gini, dia meninggalkan struktur gitu ya. Nah, kita buat lagi satu di sini. Gitu ya. Nah, ada lagi yang dia tetap pada struktur. Ini kita warna merah. Gitu ya dia. Nah, itu sebenarnya gayanya tidak meninggalkan ini ya. Gayanya tidak meninggalkan struktur. Nah, ini adalah tegangan normal. Kalau ini disebut tegangan. Nah, ini disebutnya tegangan geser. Tegangan geser ini kalau di 3 dimensi, teman-teman bisa dapat dia ke bawah, ke kanan, atau ke atas, atau ke kiri. Tetapi dia itu tetap pada struktur. Ya, itu intinya ya. Oke. Nah, tegangan normal ini rumusnya sama juga. Kalau ini kan N per A ya. Kalau ini adalah V per A gitu, sama ya. Nah, kita bisa dapat dapat konsepnya dari sini juga. Coba teman-teman lihat ya. Jadi misal ada satu struktur, ini jepit ya. Kita jangan buru-buru. Terus kita kayaknya kayak gini, dia kayak terlalu kecil. Ini batang ya, cantilever. Nah, batang ini kita potong seperti ini. Kita potong. Kenapa jelek sekali skillku dalam menggambar ya. Potong seperti ini. Dia potongan serong gitu ya. Nah, ketika kita potong serong, kayak gini ya jadinya. Nah, akan terbentuk gaya normal kan ya, seperti biasa gaya normal.
Jadi gaya normalnya itu akan terbagi 3 sesuai jaraknya. Jadi ada ke atas. Nah, di sini juga terbentuk N untuk normal. Jadi N karena dia sejajar potongan ya. Ada juga terbentuk di sini NS gitu ya. Oke. Nah, ini untuk aplikasi Trust ya, Trust. Nah, bagaimana kalau aplikasinya itu balok? Jadi balok itu coba kita contoh ya. Ini ada potongan balok. Oke, ada P di sini. Di sini terus kita potong gini ya. Nah, potongannya akan jadi seperti ini. Nah nggak lurus ya. Oke, kan di sini ada gaya P ya. Pasti di sini di potongan ada gaya V. Kita ganti warna aja. Ada gaya V yang melawan P. Jadi gitu kan. Ada P, ada V yang melawan P untuk dia setimbang gitu kan. Ya. Nah, inilah yang disebut direct shear kalau ini. Direct shear. Jadi direct shear ini sudah ini rumusnya. Rumusnya ini direct shear. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari sedikit tentang aplikasi tegangan geser. Ya, biasanya tegangan geser itu ada dihitung di baut misalnya atau di paku ya. Sambungan-sambungan atau di lem gitu. Baik, kita mulai. Kita contoh di struktur ini ya. Jadi ada sebuah jepit. Pakai bahan hitam aja. Jadi ada jepit nih teman-teman. Sini jepit. Nah, jepitnya itu dia sampai sini. Kita pakai begini aja. Nah, tiba-tiba dia dilem ya, lem. Dari sini sampai sini. Nah, gitu. Nah, ada lem di sini nih, di lem gitu ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada Joni. Joni dia menarik si ini dengan gaya P gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau di struktur ini, maka lem harus punya kekuatan yang sama. Jadi kalau kita potong begini, lem harus punya kekuatan yang sama, tapi ini sebanyak karena ada P harus punya kekuatan yang sama arah berlawanan P gitu. Jadi lemnya itu harus punya kekuatan yang sama dengan P yang tadi, tapi sebutnya N. Masih karena horizontal N. Nah, bagaimana kalau dia punya beban kita kasih ke bawah gini P gitu ya. Nah, berarti kita harus hitung mana ini? Aduh, sorry. Ini agak susah ya. Berarti kita harus hitung gaya yang seimbang dengan P gitu ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau aplikasinya baut? Kita akan aplikasikan baut ya. Nah, misalnya bautnya warna ini. Kita akan taruh baut 1 di sini nih. Oke, kita akan taruh baut 1 di sini. Dan gayanya sama tadi ke kanan aja P gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi? Kita potong bagian ini teman-teman. Kita potong bagian ini. Kita potong sehingga di sini ada potongan baut ya. Potongan baut gitu. Nah, ada gaya P, ingat. Ada gaya P. Supaya
strukturnya bisa bisa seimbang dan bautnya tidak terlepas oleh gaya P, maka si baut harus eh, punya tegangan geser V. Karena baut kan gini, baut kan dia gini ya, dia vertikal terhadap P gitu ya. Jadi dia harus punya gaya V atau tegangan 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 to gitu. Itu harus punya sebanyak P gitu. Jadi V ini sama dengan harus sama dengan P. Untuk menghitungnya itu kita pakai konsep tegangan tadi, tegangan pakai direct aja, tegangan sama dengan V per A baut gitu ya teman-teman ya. Jadi kita pakai luasan baut. Ya, misalnya dia punya baut itu setengah inci ya. Setengah inci itu berarti 2,54 bagi 2 berarti 12 cm. Nah, berarti 12 cm lagi 12 mili. Nah, jadi V baut V sama A baut. Jadi untuk bisa ini gitu ya. Tegangan yang diizinkan. Nah, V-nya seperti itu yang tadi yang saya bilang. Bagaimana Bang kalau ada dua baut? Nah, kalau ada dua baut, maka si V-nya itu dibagi dua dulu. Jadi V-nya adalah kalau ada dua baut ya, akan ditopang oleh dua baut. Berarti V per 2 per A baut. Ini adalah aplikasi per baut ya. Per baut. Jadi kalau ada dua baut berarti dia dibagi dua, jadi V per 2 baut. Luasan baut. Ya gitu. Nah, ini contoh ini disebutnya adalah single shear ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Ayo. Jadi contoh yang kedua seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Aduh. Ada begini. Ada begini. Ini pelat cantilever misalnya. Nah, di sini dia berpisah nih, ada dua berpisah gitu ya. Gitu. Terus di bagian ini disambung oleh pelat ya. Kok nggak lurus-lurus? Gitu. Anggaplah dia simetris ya. Dia disambung oleh pelat ya. Terus disambung oleh baut. Jadi kita taruh baut di sini misalnya. Satu. Anggaplah simetris ya teman-teman ya. Jadi ada 4 baut di situ. Di sini hanya satu baut gitu ya. Nah, terus di sini ada gaya P. Nah, bagaimana kita menghitung tegangan gesernya? Jadi pertama-tama kita harus potong dulu tengah ini ya, tengahnya gitu. Nah, jadi akan tercipta potongan gini ya. Terus ada gitu ya potongannya ya. Terus ada 4 baut. Nah, kita sudah potong 4 baut. Ingat ada gaya P. Nah, karena ada gaya P di situ, teman-teman bisa lihat bahwa pelat kita ini akan supaya dia seimbang gitu ya, supaya dia seimbang dan strukturnya bisa ya bahasanya seimbang sih ya, bahasanya seimbang. Nah, itu maka plat ini akan menopang P per 2 gitu ya. P per 2 gitu.
Terus habis itu kita bisa potong lagi bagian ini, potong gitu. Nah, kita perbesar lagi, kita warna hitam. Ada baut di sini. Nah, tadi ada gaya paper 2 ya. Untuk menyeimbangkan gaya paper 2 itu melalui baut, maka baut akan mengeluarkan gaya geser sebanyak V. Ada 2 ya, V ini adalah karena ada 2 baut, maka V adalah bagi 2-nya ini. Jadi P/4 dia V-nya. Jadi tiap baut itu menopang P/4 ya, tiap baut. Bagaimana kalau yang sebelahnya? Sebelahnya kan cuma 1 baut misalnya. Sorry, ini bukan ini ya. Jadi dia contohnya begini aja. Nah, bagaimana V P/4? Ini tunggu saya. Nah, itu tegangan gesernya. Nah, kalau bautnya satu kayak begini, berarti dia itu hanya menopang sama ya, P/2 juga. Kayak ini kan, dia tidak dibagi gitu, jadi hanya P/2. Kan kalau ini P/4, ini juga P/4, ini P/2, karena dia menopang seluruh gaya yang dihasilkan oleh pelat. Oke, seperti itu. Nah, sistem ini disebutnya double shear. Yang mana gaya P atau gaya normal itu ditopang oleh gaya normal ya. Itu ditopang oleh baut dan pelat yang dibagi 2. Kalau yang tadi itu single shear, kita sebutnya single shear. Karena gaya normal langsung ditopang oleh baut. Gitu ya. Tidak usah lagi dibagi. Nah, sebelum kita pembahasan kita berakhir, teman-teman, jadi saya mau kasih penjelasan mengenai potongan ya. Potongan itu teman-teman harus potong dengan beberapa syarat. Yang satu, potongannya harus putus ya. Misalnya kita potong di sini, yang tadi saya lihat potong itu, potongannya harus betul-betul putus. Harus putus gitu ya. Yang kedua, potongan harus setimbang, harus memenuhi keseimbangannya, harus memenuhi keseimbangan gitu ya. Maksudnya bagaimana bang? Nah, contoh, tadi kan ini di sini dia seimbang ya, ada P, di sini juga ada P2, P/2. Nah, kalau P/2 dan P/2 ini digabung, maka akan menjadi P, seimbang gitu ya, jadi 0, jadi gayanya 0. Nah, di sini P-nya juga jadi begini, jadi 0 kan. Ketika kita potong lagi, di sini tadi ada di sini tidak ada gaya. Sorry. Ulang. Di sini ada gaya P/2, tapi ada lagi P/4 atau V yang dari si baut gitu ya. Nah, tegangannya tinggal tegangan sama dengan V per A. Oke, selanjutnya kita akan bahas rumus ini lebih dalam pakai contoh soal. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.